Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Dan sedikit penetapan, kita langsung ke tekstual Indonesia sebagai pemantapan ya Bang ya. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Baik, terima kasih Bang IKTP. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan iman Anda istiqomah di dalam agama Islam sampai hayat Anda gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mematikan Anda dengan Islam, dan juga mematikan kita, menutup umur kita dengan iman, dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh saya minta tolong dibacakan surat Al-Ikhlas Ustaz, karena itu salah satu surat yang membuat saya ingin sekali bersyahadat. Karena setelah diartikan surat Al-Ikhlas itu sungguh-sungguh luar biasa, dan akhir dari surat Al-Ikhlas itu adalah tidak ada yang setara dengannya. Itulah iman itu sesungguhnya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, katakanlah Allah itu Esa, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada setara dengan Dia. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Gimana Bang AlKTP? Bingungnya kau. Oke, boleh saya mewakili Bang? Jawabnya Bang. Silakan Bang, silakan. Kalau selamat malam semuanya, Bang Cuma, malam, Bang Andi dan semua yang ada di sini, Bang Jibri. Kalau pemahaman saya di Katolik kami, kejahatan itu jelas diciptakan Allah pertama waktu Adam memakan buah yang dilarang itu kan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kan Allah berfirman, Adam, semua buah ini boleh kau makan, tapi jangan buah yang di tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Berarti Allah menciptakan baik dan buruk. Tetapi karena Adam digoda iblis, dia memakannya, makanya dia diusir dari Taman Eden. Ya itulah berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya ada surga dan neraka kalau bagi saya pribadi sih Bang. Ya ulang lu syahadat aja deh bro, gak usah takut sama abang lu. Lu udah ketahui-tauhidan ini. Ini udah tauhid sekali nih, pemikirannya itu tauhid sekali. Tapi saya biar saya dakwah sedikit ya Bang ya dari segi Muslim. Kalau dari perspektif Muslim, Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan, itu ada di Al-Quran. Jadi detik Allah memberikan free will atau kebebasan terhadap manusia, konsekuensi logisnya itu Allah secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan, kanan dan kiri, kaya dan miskin, dan seterusnya. Jadi itu ajaran monoteis Bang. Ajaran monoteis yang Tuhannya satu, itu seperti itu. Yahudi tadi yang kita buka, kitab Yesaya itu, Tuhannya satu juga, mereka monoteis. Nah, tapi tiba-tiba ada ajaran yang ngaku-ngaku samawi, ngaku-ngaku monoteis, tapi Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Dewa lain yang menciptakan kejahatan.
Itu namanya politeis, ajaran dewa-dewa, bukan monoteis. Gitu Bang Al. Gimana itu Bang? Ya setuju Bang. Nah abang udah ketauhid-tauhidan nih Bang, udah. Kalau saya Bang, awal mulanya saya simpati ke Bang Juma itu apa? Waktu tentang menjelaskan tentang video tentang Abraham itu. Tentang Ishak dan Ismail. Oh, itu jelas itu. Kalau menurut Abang kan seharusnya kita tuh percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Dan Ishak, Ismail dan Yakub. Itulah satu-satunya Allah yang harus kita sembah sebenarnya. Cukup situ aja udah selesai. Semuanya dah turun temurun kan. Dan ajarannya sama Bang. Ajarannya kalau abang tahu, kami sebagai Muslim ya, kami punya Baitullah, itu Mekah. Baitullah, kami menyebutnya Baitullah. Rupanya Bang, abang tahu nggak? Di ajaran Yahudi, mereka juga punya namanya Bait El. Mereka punya Bait El nih. Oh iya. Saya tunjukin aja ya Bang ya. Iya boleh. Nah, jadi kalau saya ke Sefaria Bang, ini di kitab fikih mereka, di Misnah Sukah 4, di nomor 5. Ini original teksnya, saya baca translatannya aja. Di sini, ditulis, ini saya translate aja nih. Ini kitab fikih mereka ya Bang, kalau mereka punya Bait El. Di sini dibilang, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Ini merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukoh, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi mereka kalau punya Bait El Bang, yang udah dihancurin itu, ini bentuk, ini kalau abang Google Second Temple, ini Bait El, Bait Tuhan mereka. Ini mereka disuruh mengelilingi altarnya sebanyak 7 kali. Kalau di Islam Bang, ini disebut tawaf. Tapi kami bukan di Bait El, tapi Baitullah. Jadi ajarannya sama Bang. Ini ajaran Nabi Ismail. Nah yang ini ajaran Nabi Ishak. Karena sayangnya tahun 78, Bait El mereka dihancurin oleh Romawi, makanya sekarang mereka berdoa di dinding ratapan. Kenapa mereka ratapi? Karena Bait El mereka sudah dihancurkan. Makanya sekarang mereka meratapi dinding ini. Bait El mereka sudah hancur. Nah, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Samawi nih Bang. Ini doanya ngarah kemana? Habis itu nggak ada tawaf, nggak ada ini, nggak ada itu. Tuhannya lahir di goa. Tuh gimana itu Bang? Wow, keren Bang Jibril. Itu luar biasa. Itu yang saya baru tahu nih. Kalau ternyata memang udah ada tawaf itu ya dari dulu ya. Oh, Nabi di kitab abang. Ini kalau saya tunjukin ya Bang ya. Exodus itu apa sih? Exodus itu keluaran ya? Iya, Exodus ya. Exodus ini kalau saya buka nih Bang ya. Ini dari Musa dan Harun itu minta. Ini Bang. Ini saya buka dari Bible Hub ya Bang ya. Exodus 5.1. Di sini ini berarti keluaran ya. Keluaran kan ya? Keluaran. Kalau saya buka keluaran ini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Abang penasaran nggak perayaan apa nih di padang gurun? Iya, penasaran. Begitu kita buka interlinearnya di Bible Hub, Exodus, perayaan ini disebut nih, May Hold Feast. Begitu kita klik Strong Concordance-nya, Strong Concordance-nya ini Cagag. Kalau kita lihat ininya Bang, artinya make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabiknya Hajj. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah. Musa. Mekah. ini di Bible Hub loh Bang. Oh, Mekah tuh. Oh, keren.
Nah, jadi ini kalau kita artiin lurus, Bang, kalau kita artiin lurus, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan haji bagiku di padang gurun." Ini dari Bible Hub loh. Dan kalau kita mau tulis lagi, kalau kita mau cek lagi ke bawahnya, ini mereka ngapain ke mana? Ke Mekah ini. Ini ya, saya translate nih. Ini Strong Exhaustive Concordance-nya. Saya translate nih. Dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Ini tawaf berarti. Ya, betul. Jadi zaman Musa dan Harun aja mereka minta izin untuk pergi haji ke padang gurun. Luar biasa. Nah, tapi kalau ada yang di bawah nih, ada kafir-kafir yang nanya, cocokologi, ini cocokologi bukan, Bang? Enggak. Itu data, Bang. Bukan cocokologi, itu data. Kalau orang yang ngomong cocokologi itu memang dia ini kali hatinya tuh. Iya. Dia nggak bisa nampilin, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Bukan matanya yang buta tapi hatinya. Iya. Kan udah pernah dibilang kan, keras hati susah. Keras hati susah. Dia dengar tapi dia tuli, pura-pura tuli. Dia melihat tapi buta. Ya, itulah. Sebenarnya yang membuat ini banyak perubahan karena udah terpengaruh oleh Roma. Pagan Roma ini yang membuat sebenarnya menjadi tidak terstruktur lagi cara ibadah itu. Itu yang membuat. Bang, karena benar yang Pak Jibril ya, sesuai. Roma ya. Iya, betul. Betul. Dan Pak Ulus ya, Bang. Pak Ulus juga. Soalnya kita kalau di Katolik itu iman Rasulullah itu kan udah jelas, Bang. Kalau udah baca itu udah komplit gitu, Bang. Susah digoyang itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bang, ini soal saya memperkuat narasi saya yang tadi ya. Jadi kalau kita buka, ini dari Bible CA. Ini dari map Bible CA. Ini Exodus, map rute keluaran. Ini rute dia, Bang, dari Yerusalem ke Goshen habis itu. Nah, tadi di sini dibilang kalau dia minta izin untuk pergi hajinya itu ke wilderness. Atau kalau kita lihat bahasa Indonesianya, padang gurun. Padang gurun mana sih? Kita lihat mapnya. Ini di sini ada wilderness of sin atau Sinai. Betul nggak? Iya, Sinai ya. Nah, jelas kan? Di sini tadi dibilang wilderness, di sini wilderness. Nah, kesininya lagi itu apa sih? Kalau kita buka map sekarang, nih, sama ya. Nah, di sini kan tadi, ini kesini lagi, itu di sini ada Mekah. Makanya di sini disebutnya Wayahogunya Mekah. Mekah, iya. Makanya di sini nih, Wilderness of Sinai. Bang, maaf Bang Jibril. Siap. Boleh saya tanya awal mulanya Mekah ini tahun berapa dimulai di itu, Bang? Maksudnya pembangunan awal itu maksudnya. Kalau boleh tahu, mohon maaf. Kalau menurut Al-Qur'an itu diklaim memang itu memang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Abangku. Tapi kalau secara geografi, Bang, Mekah ini nggak ada di map sebelum ini. Kenapa? Karena namanya itu sebelum Mekah. Itu bukan Mekah. Namanya itu sebentar saya buka ya. Jadi kalau kita buka Jadi memang banyak fitnahan. Oh, Mekah itu adanya abad 7. Waduh, ini berarti mainnya kurang jauh. Karena dari map Claudius yang abad 1 aja Mekah itu udah ada. Ini saya tunjukin ya. Christ.
Kota apa? Makraba. Makoraba, betul. Makraba. Nah, ini Bang. Ini peta Ptolemy. Ini di abad 1 abad 2. Ya. Di sini. Nah, di sini disebutnya Makoraba. Gitu kan. Nah, Bahasa Sabah ya, bahasa Sabah ini ya. begitu kita lihat dari Dictionary of Yunani and Roman. Ini peta mereka, karena peta mereka yang kita baca, jadi peta mereka, legend mereka juga yang kita ini. Jadi dari abad 1 abad 2, ini peta ini menyatakan bahwa ini namanya Makoraba. Nah, begitu kita lihat Bang, Makoraba itu inland city of Arabia Felix. Begitu kita scroll ke bawah, Makoraba itu Mekah, yang kadang-kadang disebut Bekah. Yang itu adalah sinonimus. Sinonimus ini kan berarti persamaan ya, sama ya. Betul. Sinonim. Mantap. Jadi namanya Makoraba sebelum abad 6, sebelum abad 5. Itu bahasa Sabah artinya tempat suci. Yes. Atau Baka. Saya boleh bertanya sama Al-KTP itu? Halo, Ya, KTP juga mau belajar, lu nanya lagi orang. Al. Apakah Anda sekarang kafir atau udah non kafir? Masih. Masih kafir ya? Masih. Terakhir kapan kau ke gereja? Kemarin masih ke gereja. Apa yang ada di benak Anda setelah melihat pendeta itu? Sebenarnya Bang Jibril ya, kalau orang yang melepas, ntar dulu Bang, kalau melepaskan doktrinnya pakai akal sehat, membaca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menemukan air jam-jam itu orang pasti memeluk Islam loh, yakin itu. Makanya beli bukunya, baca terus, Anda akan terperangah, gitu loh. Betul itu Pak Al-Khatib. Enggak, Buku karena apa tuh Bang Andi? karena banyak yang yaitu tidak tahu sejarah Bang. Makanya contohnya tadi yang di yang Bait El. Abang nggak tahu kan, orang Yahudi mestinya punya seperti kami Baitullah. Mereka punya namanya Bait El. Itu kan karena ketidaktahuan Bang. Dan begitu Abang baca Saya nggak tahu, gue tahu. begitu Abang baca fikihnya orang Yahudi, mereka juga punya tawaf. Mereka juga harus berputar-putar di Bait El mereka. Oke, jadi begini Bang Jibril sama Siap. Bang, saya cerita sedikit boleh nggak? Boleh dong. Kemarin itu saya sempat nonton di YouTube. Di situ ada seorang pendeta mungkin atau apa tapi orang Israel, dia nanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang Israel kan. Ditanya, kalau seandainya kamu disuruh pilih masuk masjid apa gereja, dia menjawab, Masjid lah. ada maksud apa? Ya maksud apa kau bertanya begitu? Jadi orang pendeta ini orang bisa bahasa Israel, bahasa ini kan, dia jawab. Ada teman saya yang mau menikah gitu. Misalnya saya ajak Anda, apakah Anda pilih seandainya masuk gereja? Dia pilih masjid. Iya, karena gini, Tanyakan alasannya. Bang, abang tahu nggak alasannya kenapa itu? Ini saya perkuat nih alasannya, biar abang lebih paham lagi. Sudah dia jelaskan alasannya, dia jelaskan. Berhala. Ditanya alasannya, loh kenapa kau pilih masjid? Ya karena mereka tauhid, mempercayai satu Tuhan gitu, satu Allah gitu. Betul. Dan kalau ini ada sekutunya, kalau di gereja saya tidak mau karena ada sekutu, dia sekutu gitu maksudnya, Betul. sekutu atau berhala gitu. Nah, berhala Bang. Definisi berhala ini Bang, abang jangan berpikir kalau orang Yahudi bilang berhala itu sekedar patung. Abang paham nggak definisi lain selain patung berhala itu apa Bang? Kalau pandangan saya, kalau berhala, kalau kami Katolik sih bukan berhala ya, kalau bagi saya ya. Mohon maaf karena yang kami, kalau menurut pandangan saya selama saya dari kecil ya, kita berdoa di patung Bunda Maria itu karena kita memang merasa Bunda Maria itu dipenuhi Roh Kudus. Oke. Sekarang Sekarang saya tunjukin ya sama abang yang mana yang berhala, yang mana yang enggak. Tapi bukan secara patung ya Bang ya.
Oh iya iya. Nah, kalau saya buka sekarang, bentar ya. Nih, kalau saya buka sekarang di sini di Keluaran 20, di sini dibilang, akulah Tuhan Elohimmu, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini Tuhan, ini oknum mengaku Tuhan dan dituhankan. Habis itu kita ke Taha nomor 14 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini Tuhan ngaku Tuhan. Nah, dari dua tua ini Tuhannya Israel, ini Tuhannya orang Islam. Kalau ada oknum di luar sana yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala, Bang. Paham nggak, Bang? Iya 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 betul. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada oknum, entah sapi, entah manusia, entah apa itu, nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Dan dituhankan ini bukan cuma berdoa ke kita berdoa ke arah dia doang, tapi oh, dia pernah ngomong gini, berarti dia Tuhan. Dia pernah ngomong Alfa dan Omega, berarti dia Tuhan. Dia pernah bilang dia ada sebelum ada, berarti dia Tuhan. Nah, itu artinya dituhankan. Dianya sendiri nggak pernah bilang kayak Keluaran 20 dan Taha 14. Itu namanya berhala. Iya, ngaku Tuhan gitu kan. Nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Sama seperti sapi-sapi di India. Sapi-sapi di Indianya nggak pernah bilang. Sapi-sapi di India ini pernah. Sapi-sapi di India ini kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Iya iya. Maaf ya kalau Bang, kesikut. Nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa. Terus kalau saya mau nanya, Mak, Iya. jujur tapi Bang ya, di pandangan orang Islam, kalau kami ini misalnya contoh kami Katolik ini kan di gereja tuh kan kayak katedral itu kan wajib ada patung Santo Paulus itu loh Bang, atau patung apa Bunda Maria, Yesus. Itu menurut orang ini bagaimana tuh Bang? Itu kalau saya ngobrol sama mereka, itu jawaban mereka akan sama seperti penyembah Zeus dan penyembah Apollo, Mitra dan dewa-dewa yang lain. Ini untuk apa? Jawaban penyembah dewa-dewa ini, oh enggak, ini simbol. Kami enggak nyembah ini. Kami ini simbol doang, simbol. Pengingat kami, alat bantu. Iya. Itu akan jadi Iya, menjawaban. lambang. Nah, sekarang saya tanya Abang, itu Sebagai lambang. itu buat apa, Bang? Itu lambang Bang. Jadi contoh Simbol ya? kan kayak doa rosario. Lambang Ya, kan simbol. dan sebagai lambang. Ya udah sama. Iya, itu. Dibilang di sini keluar di sono. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, kok kenapa ya di 10 perintah Allah nih dulu kan wajib kan kita hafal. Sekarang lama-kelamaan kok nggak disuruh lagi, nggak dibaca lagi di gereja segitu. Dulu kan kita harus wajib hafal Bang. 10 perintah Allah Nabi Musa itu kan. Ya bahwa jangan menyembah berhala, ada di situ. Iya. Itu sudah tidak diwajibkan lagi di Katolik Bang. Tapi yang diwajibkan itu risalah apa Katolik kita, kayak aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu loh Bang. Pencipta langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang utama sekarang. Kalau dulu wajib 10 perintah Allah itu wajib. Jangan menyembah Tuhan lain, kan ada semua tuh. Iya. Jangan membunuh, jangan berdusta. Iya. Sekarang nggak perlu tuh Bang. Seolah-olah dihilang kayak gitu. Bingung saya. Enggak, dan Bang Al, Abang, jadi ada orang pintar di luar sana bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang percaya nggak Bang itu? Iya, iya. Nah, jadi kalau kita sejarah, Iya. nah, Percaya. history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat Lebih baik. cerita nabi-nabi sebelumnya, Bang, contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan yang tidak terlihat
Maha Kuasa pencipta langit bumi beserta isinya, wahai Nuh, bangun bahtera. Habis itu Nabi Nuh ngasih tahu ke umatnya atau manusia-manusia yang hidup di zamannya penyembah berhala. Apa yang penyembah berhala ini jawab? Mana Tuhanmu, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat. Mana Maha Kuasanya nggak pernah turun. Lihat nih Tuhan saya terlihat. Ada patungnya. Bisa saya pegang. Tuhan saya Maha Kuasa mengampuni saya. Itu kata penyembah berhala di zaman Nabi Nuh, Bang. Waktu Nabi Saya Nuh, nangkap abang ini, saya nangkap cerita maksud abang ini. waktu Nabi Nuh bilang, ayo bangun bahteranya, ayo ikut kapal saya. Tuhan saya tidak terlihat, tapi firmannya benar. Sampai hujan, Bang, 40 hari. Ini kafir-kafir ini masih ngeledek Tuhan. Emang selalu, Bang, memang selalu yang penyembah-penyembah berhala ini akan selalu menistakan Tuhan dan Rasulnya. Selalu, Bang. Saya nangkap maksud abang ini. Kan zaman sekarang kan terulang lagi. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Iya. Betul. Makanya Al-Quran itu kan isinya untuk merisalahkan. Ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini. Biar kita nggak ngulang. Abang masih mau ngulang tuh sejarah yang kayak gitu tuh. Oi, kalau saya pribadi sih enggak, tapi kenyataan yang sekarang seperti saya tengok ulang-ulang. Belum kita lihat. Jadi abang mau percaya Tuhan yang nggak kelihatan ini dan Nabi terakhirnya nggak? Apa abang mau begini, masih abang mau bilang mana Allahmu? Enggak. Sebenarnya ada satu ayat di Yesus waktu pernah berkata kan, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ada ayat itu tuh. Iya. Betul. Entah saya lupa di mana, Bang. Terus ada lagi ayat yang saya suka dari Yesus, ada. Tidaklah seorang itu menaruh lampu di bawah menghidupkan lampu lalu ditutup atau ditaruh di bawah meja katanya, melainkan ditaruh di atas agar bisa nampak, bisa terlihat oleh semua orang kan. Nah, itu yang saya bilang. Apa yang tersembunyi pasti akan kelihatan. Kayak yang Bang Jumat atau abang-abang semua nih, Abang Andi atau Bang Sapa jelaskan ini kan buta bagi kita, Bang. Sebenarnya kalau pribadi saya, Bang, dalam hati saya tuh saya anggap abang ini kayak lilin yang dianggap Tuhan Yesus itu. Apa yang tersembunyi akan kelihatan. Kan ada ayat itu, tidakkah kau lihat, tidakkah orang menyalakan lampu lalu menaruhnya di atas tinggi, di atas meja, maksudnya di atas ini. Tidak mungkin seorang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah meja. Ya kan, Bang? Betul. Nah, tujuan ditaruh lampu di atas supaya bisa menerangi yang lain dan lain bisa melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi itu pasti akan kelihatan. Jadi yang selama ini kita buta, saya jujur, Bang, saya nggak tahu apa-apa, Bang. Setelah saya nonton debat ini banyak yang saya tahu, banyak dapat ilmu luar biasa. Video-video Bang Jumat sama abang-abang semua nih, harusnya tuh yang lebih banyak kita tahu tuh tentang Tuhan yang kita pelajari, bukan tentang dunia. Kalau saya jujur selama ini, Bang, kami ini hanya hidup dengan main gitar, nyanyi-nyanyi, mabok, pulang mabok, marah-marah, beli rokok, apa. Jadi nggak ada arti, Bang. Karena di hari Minggu pun kami kadang nggak ke gereja, Bang. Jujur. Sudah berdoanya cuma sekali dalam seminggu, hari Minggu pun datang terlambat. Orang sudah habis hosti baru kita nyampe. Itu pun nggak ke gereja. Jadi terima kasih banyak kalau saya sih sama abang-abang semua. Semoga Tuhan membalas. Semoga semua mendapat pahala yang. Jadi ada satu Hah? cerita yang mau saya bagiin, mau kasih tahu abang sedikit aja, Bang, untuk abang berpikir
Saya tahu keadaan abang mau pindah tapi masih takut sama abangnya punya abang dan segala macam. Tapi jadi gini bang, jadi waktu kita diciptakan, waktu kita ada di perut ibu kita, saya udah pernah cerita gini belum sama abang? Belum bang. Waktu kita di perut ibu kita bang, yang ada di kepala Belum kita, pernah. yang waktu kita ada di perut ibu kita. Iya. Yang paling penting untuk kita waktu di janin itu kita berpikir kita perlu apa mata. Ini waktu mata kita diciptakan, dibuat, dibentuk, tangan kita dibentuk, kaki kita dibentuk. Kita berpikir di dalam janin ini, untuk apa ini mata? Untuk apa ini paru-paru? Untuk apa ini mulut? Untuk apa ini kaki? Yang saya perluin satu, tali pusat. Dari situ saya dapat oksigen, dari situ saya dapat makanan, dari situ saya hidup. Tapi detik kita pindah dunia bang, tebak apa yang pertama dipotong? Yang kita pikir paling penting untuk kita. Tali pusat yang pertama dipotong. Rupanya mata, paru-paru, hidung, tangan, kaki. Rupanya Allah pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Yang kita berpikir cuma tali pusat, rupanya begitu pindah dunia itu doang. Itu yang pertama digunting. Dan balik lagi ke tadi bang, sejarah akan selalu berulang. History will repeat itself. Ini akan berulang bang. Jadi sekarang kita di dunia, kita berpikir duit paling penting, karir paling penting, rumah paling penting, mobil paling penting, keluarga paling penting. Itu yang paling penting. Tapi bang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nanti detik dunia kita pindah lagi, tiba-tiba iman sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang gak kelihatan ini bang yang paling penting. Yang paling pertama dipotong rupanya harta kita, karir kita. Dan Allah ini sampai nanya loh di Al-Quran. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ini kita udah semua loh dikasih. Terus kita gak mau sujud. Kita mau sama seperti waktu iblis disuruh tunduk sama Adam. Di saat semua malaikat aja sujud. Semua makhluk aja sujud. Iblis yang gak sujud. Ini sama nih seperti di dunia ini sekarang. Muslim yang sujud. Yang gak sujud siapa? Iblis. Nanti itu hal yang pertama ditanyain begitu kita pindah dunia. Jadi menurut saya kalau masih duniawi, masa ini masih itu, bang, kita dari tanah nanti balik ke tanah. Ngapain melangit? Betul bang. Sudahlah kau Al. Jadi Kita ke gereja, kita tangkap ke gereja. Pendetanya kita karungin, masukin ke jurang lah, jurang yang terdalam itu. Merasa didustai aku sama ayat-ayat mereka tuh. Saya sama bang. Saya juga merasa ada yang nggak beres lama-lama saya kayak Ada rasa yang janggal gitu. nggak sesuai dengan hati. Janggal gitu. Dan ayat-ayat Betul. Sama, Bang. Mereka plesetin. Saya kemarin juga skip itu sama dia. Bang Al-KTP, Bang Darius pernah nggak menjalani cinta ditolak? Kau suka sama orang, saya Tuhan, tiba-tiba iya pernah bang. Tiap hari ditolak saya tuh. Jadi ini sedikit cerita untuk kawan-kawan Kristen Al-KTP sama Bang Darius. Izin Bang Jibril ya, brotherku. Itu kan kita selalu mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pendeta. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus keluar kau setan. Mereka bermujizat demi nama Yesus, menggunakan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah ditolak cinta kalian. Ketika Yesus nanti turun, kalian berteriak, Yesus Tuhan kami bernubuat demi namamu, bermujizat. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu, Al-KTP Darius. Enyalah kau.
Itu yang dimaksud dengan Oh, Bang Darius saja. Bang Darius kau saja juga kalau saya kena. enggak. Kan masih Kristen kau. Enggak, jadi Jadi- Kau udah disunat belum, Bang? enggak, jadi sebenarnya yang dari yang saya dengar ya, Bang Al sama Bang Darius ini sebenarnya udah sebenarnya hatinya udah terketuk. Iya. Tapi gini Bang, kalau ada makanan di depan meja, di meja ini udah ada makanan. Abis itu Abang teriak-teriak, "Aku lapar, saya lapar, saya lapar." Itu siapa yang salah, Bang? Ya saya sendiri. Ini makanannya udah di depan Saya nih. sama Bang Darius. Ini makanannya udah di depan nih. Tapi teriak-teriak, lapar, aku lapar, aku lapar. Abis itu nanti nyalahin Tuhan. Kira-kira dijitak nggak tuh? Kira-kira dijitak nggak tuh? Tapi Bang, ada satu kisah Bang yang saya suka tuh ya. Katanya suatu keluarga nih anaknya mualaf, bapaknya enggak. Tapi waktu bapaknya udah mau meninggal, masih dari Kristen, tiba-tiba dia baca syahadat. Apakah dia masuk surga tidak Bang? Oh masuk Dia kalau, masuk- waduh, masuk Bang. Detik dia mengikrarkan kalau detik dia mengikrarkan Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu Maha Pencipta, nggak ada sekutunya, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Detik dia mengikrarkan itu dan hatinya mengiyakan, itu dia Islam. Dan detik itu semua dosa-dosa sebelum itu dihapuskan, dia fitrah lagi. Amin. Itulah yang saya. Tapi Jadi, jangan senjata jangan saya, Bang. dimainkan, Kalau Bang. ada yang bilang, Tapi jangan "Ayo, dipermainkan. jangan nunggu dulu." Iya, tapi jangan dipermainkan. Nanti abang nggak dikasih koma-koma, tiba-tiba meninggoy, nggak dikasih syahadat gimana? Oh, iya. Ah. juga ya. Enggak, abang ada yang jamin nggak abang besok? Ada yang jamin nggak besok abang bangun tidur? Nggak ada. Ah ya udah, Nggak ada Bang. nggak ada kan? Tapi kalau abang, iya. Tapi kalau hati saya memang Bang dari dulu Bang, saya percaya itu Allah Abraham Bang. Maksudnya bapaknya Allah yang disembah Abraham sama Ishak, itu yang saya percaya dari saya kecil Bang. Setelah saya tahu kisahnya tuh waktu dia mau menyembelih anaknya tuh untuk menguat, diuji imannya sama Tuhan, tapi dia anak satu-satunya dia kasih tuh, itu berarti imannya besar sekali kan. Nah itu jadi apa saya tuh, jadi motivasi saya tuh, makanya apa Iya, yang sama tapi Abraham, itulah dia Tuhan tapi yang saya kesini sembah. sininya kan kita waktu kecil Bang, kita disuruh imani saja dulu. Begitu gede kan baru kita pakai otak, baru pakai akal. Begitu otak kita berkembang, masa sih Tuhan makhluk? Enggak dong, Tuhan ya Tuhan. Maha besar, definisi maha besar itu dia nggak pernah kecil sedetik pun Bang. Definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Maha besar artinya dia akan selalu besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Jadi kalau dia pernah sedetik kecil, kalau Tuhan pernah sedetik kecil, pernah jadi makhluknya, gugur mahanya Bang. Maha suci artinya kekal dan terikat kesuciannya dari segala aspek. Detik dia jadi manusia berarti kalau makan 4 jam di ususnya mesti ada kotoran, gugur mahanya. Suci mungkin, tapi gugur mahanya. Ya. Masuk akal Bang. Masuk akal lah. Coba kau tanya sama teman-teman Pak Pendeta, menggebu-gebu dia memberitakan sesuatu kebohongan. Dari sini ngomporin melulu nih. Ya kalau dengerinnya, Tapi memang betul. mulai goblok Bang. Betul, Bang Mulai Andi. goblok saya dengerin kalau teman-teman Bang ngotot ya apaan? Karena gini Bang Darius, Bang Al. Karena abang tahu nggak kenapa saya di sini dan menceritakan ini dan ngasih tahu ini?
Saya nggak ada pendapatan di sini, Bang. Saya nggak ada Ya, nggak tahu, Bang. saya nggak ada income di sini. Saya nggak dapat perpuluhan di sini. Saya nggak dapat jemaat di sini. Yang saya simply lakukan di sini, Betul. jadi kalau di Islam, Bang, kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak dan saya keburu mati, ilmu saya akan membelenggu saya nanti. Jadi sebuah kewajiban saya untuk menyebarkannya. Oh, Benar. Dimintai pertanggungjawaban ya Bang Jibril. Ya. Jadi saya di sini motifnya itu berbeda dengan yang ngotot-ngotot tadi, Bang. Kalau yang ngotot-ngotot tadi itu ada motifnya. Kalau saya di sini nggak ada motif saya. Dan saya ngomong kayak gini, saya nggak ngomong sama Bang Al sama Bang Darius. Saya ngomongnya sama 4.900 orang yang mendengarkan. Jadi lepas tanggung jawab saya nanti. Jadi nanti begitu saya meninggal, ilmu saya nggak membelenggu saya. Saya hanya simply melakukan kewajiban saya. Itu aja. amin, amin. Tapi Bang, kalau bagi saya Bang, apapun yang Abang lakukan, apapun itu pasti ada balasannya Bang. Kalau menurut saya ya, pemahaman saya pribadi ya. Karena banyak yang saya rasakan gitu. Yang kita buat pasti kita kayak kebaikan itu akan kembali kepada kita, seperti itu kalau pemahaman saya. Iya, betul. Tabur tuang. Tapi ada kisah Bang. Banyak Iya, betul. banyak kisah yang saya alami dalam Itu hidup siapa yang ini, ngorok ya. tuh? Ada yang Dari ngorok sekolah siapa saya tuh? sampai saya besar ini. Itu host aja keluarin, itu host nggak keluarin. Kayaknya host yang ngorok. Di aja kelas ya. Bang Andi, Orang saya mute kok. Bang Andi kayaknya. Bang Andi lagi, astaga. Bang siapa namanya di atas Bang Andi? Apa ya? Bang Kayaknya Andi. hostnya kali. Kalau Alka Atau kalau Yohanes ini Bang. LKTP ini Yohanes, Bang. sebenarnya itu di MTT Bang Jibril, dia itu kalau kita lagi debat diskusi gitu ya, dia itu nonton bareng sama teman-temannya. Nobar nggak di sana Bang? Oh, ini yang ngorok itu Roh Kudusku kayaknya. Roh Kudusku yang ngorok itu. Kita nobar. Nobar dia Bang Jibril. Tapi kebanyakan di warung Surabaya kita ngobrol. Cuman satu kendalanya. Kalau di Pos Ronda udah nggak kenapa? boleh Bang Andi. Di Pos Ronda udah nggak boleh. Siapa yang Udah dilarang sama Pak Benediktus. Benediktus Biliora, baik galak orang. Memang dia provokatornya itu Bang. Kemarin saya tuh sampai ya udahlah, nggak usah dibahas lah. Namanya udah Ya, jangan. enak kita cerita di sini. Tapi abang lu udah mulai bersahabat. Soalnya dia juga, mereka ada teman mereka yang nonton juga di sini Bang. Jadi waktu kita itu dia tahu. Maksud kita- saya itu kalau nonton bareng kayak gitu, mereka ini pro-nya kemana? Kita di warung Surabaya Bang nonton. Oh, pronya ke ini lah Bang Juma lah. Jelas Bang, kalau kita nonton kita dapat ilmu kan ngapain kan begitu. Ilmu yang disampaikan Bang Juma dan lain-lain ya, termasuk Bang Andi, Bang Jibril semua itu. Kalau saya sih tim biasa hore Bang, bagi Pak kami. Jibril Bang Juma tuh. Kita ini Saya sih mah tim hore Bang. iya kita nih buta Bang Andi. Kalau mau dibilang, makanya ada firman di Yesus, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Itu untuk Pak Pastor dan pendeta menurut saya itu cocok. Iya, ada firman Yesus itu. Orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan Berarti jatuh ini ke dalam gambarannya lubang. pendetanya buta, Yang sama. jemaatnya buta, jatuh dua-dua mereka gitu. Itulah, kalau kita tanya dia marah Pak Pastor Rupa Romo nih. Saya nanya, Romo ini kan kita nonton Bang Jo, jangan kau nonton iblis, semua tuh iblis dia bilang. Semua dibilang iblis. Nggak ada jawaban apa, hanya dibilang iblis. Udah, kau jangan nonton, jangan kau percaya itu iblis. Bukan, kita mau, terus. Jangan, tidak usah, itu Tapi jawabannya Bang. tapi abangnya udah kooperatif. Terus, kalau abang itu saya bingung ini. Kan saya ada berdoa aja Bang. Ya semoga dilembutkan juga hatinya ya. Semoga dapat jalan.
Ya, itu yang saya sukanya itu bang, biar sama-sama bang, jangan Ya saya sendiri. betul, bareng-bareng sekalian syahadat ya. Ih, betul. Kalau dia juga sudah ini kan dapat dukungan dari dia, wah. dari sunat luar belum, biasa tuh. Udah jelas itu. Ah, ini bentuk. Kan di Katolik gak ada sunat bang. Gimana rasanya tuh? Belum Gak ada disunat. sunat. Belum. gitu. Ya sini Katolik tak kan aku sunat lah. Kita gantian, kita saling pegang. Tapi nanti Ya, kalau ya kita tahu tuh disunat ya mana bang ya? dulu yang sunat dulu Soalnya apa? kawan saya tuh sunat. Syahadat dulu itu. Enggak, kalau sunat itu kan untuk Kalau sunat beribadah. kan nggak dilarang bang. Enggak, untuk itu kan lebih ke untuk beribadah, Bang. Masa Abang ketemu bos rapi-rapi, ketemu bos yang ngegaji aja kita mesti bersih, wangi. Masa ketemu Tuhan bawa najis? Betul. Bau sangit. Benar itu, saya suka itu. Oh, masuk pernah akal makan tuh. babi Al? Pernah makan babi? Bukan ketemu orang yang gaji kita aja, kita mesti rapi, enak melihatnya, rapi rambutnya, wangi ini. Ketemu pencipta langit bumi beserta isinya yang maha melihat, maha mendengar, terus kita bawa najis, kan lucu. Tuh dengerin Yohanes. Kau jangan berdusta lagi kau Yohanes. Nama kau Yohanes pasti bawa ayat Yohanes. Ayo sebutkan Darius ayat ini suka dulu nyerang sini. temannya sendiri. Bukan, Ini ada pertanyaan Bang Al-KTP sama bukan Bang Darius. Izin sedikit. Saya tak Nah, itu kalau di Islam itu kan ada itu di alam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau di kekristenan ada nggak kalau setelah meninggal dunia masuk dalam peti jenazah pakai jas, sepatu tabalik masuk dalam tanah? Ada nggak? Kalau menurut pendeta itu gak ada tuh. Nggak ada. Gak ada. Langsung surga aja jaminannya tuh. kalau di kitab, kalau di gimana? Katolik beda lagi bang. Kalau kita udah mati, kita masuk di api pencucian. Jadi roh kita tuh dicuci, yang dosa-dosa dibuang semua, dihapus. Karena sudah diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu hostia yang kita terima waktu perayaan Ekaristi itu bang. Kan kalau perayaan Ekaristi itu kan pastor kan bagi itu hostia tubuh Kristus, kita makan roti kecil itu kan tubuh Kristus, itu namanya hostia. Udah kita udah Nah, ditebus inilah sama dia yang Yesus. gak masuk di Jadi, akal itu. dengan mati di kayu Ditebus. salib. Jadi enggak, ya itu lama saya pikir kok kita yang Lebih buat enak dosa lagi kok enak pendeta kali itu. kita ya. Dari tebus dibayar pula itu. Tuh Yohanes tuh. Betul betul. Kalau Bukalah mute kau lah. Yohanes, ya kalau Biar aku dia- berdiskusi sama saya. Yohanes ini mata-mata nih dari Ruteng juga kayaknya. Yohanes, jangan-jangan kok orang Flores Yohanes? Ya itu ajaran ulus. Namanya juga Pak Pulus. Bukan, takutnya dia orang Ruteng Yaitu Pak nih. Pulus. Mencari pulus dia. Halo Yohanes, Yohanes bin Petrus kau. kau jangan pura-pura kau sampai kau yang lapor Pak Benediktus itu ya, kita kena marah kemarin. Oh dia Yohanes inilah, mungkin dia Yohanes yang bin pura-pura pakai nama Yohanes. Kristen itu. Diam saja kau. Bukan. Dia anak buahnya Santo Paulus. nih. Ya. Ah, berarti dia nih orang Ruteng nih Flores. Kau dari mana Yohanes? Halo Yohanes, Halo, apa bang? jangan tolonglah kalau kau, hah? Kenapa? Orang mana? Iya dari mana saudara? Orang Indonesia. Orang Indonesia bang. Ah, ini ketahuan nih. Pasti dia nih mata-mata ini. Dia lapor-lapor Pak Benediktus ini. Jangan kau lapor lah, kau. Jangan Kita di fitnah sini bang. nih bertanya. Fitnah Kita itu nimba besar ilmu, dosanya. Bang. Bukan. Kita di sini nimba ilmu, nyari ilmu. Bukan kita mau jadi orang buta. Nanti orang buta menuntut orang buta ya sama-sama jatuh nanti di lubang. jadi sedikit gambaran Bang Al-KTP ya, Bang Darius. Kalau di Islam itu orang meninggal dunia itu masuk ke alam kubur ditanya lah oleh malaikat mungkar dan nakir. Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Kalau jawabanmu betul, lanjut pertanyaan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Siapa Nabi? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quranul Karim. Jadi kalau jawabannya benar, lanjut. Nah, kalau orang-orang kafir masuk di dalam kubur, datang malaikat Munkar dan Nakir. Hei, Horas. Kan biasanya kayak gitu. Horas kan? Kalau kan? Iya, Horas. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kabur lagi ya. Tunggu dulu. Ditanya lah kalian yang kafir kan, kalau sudah meninggal kan. Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yesus. Ketika kalian jawab Yesus, ditanya lagi kalian sama Munkar dan Nakir. Pilih mana? Sliding tackle lehermu atau kuretakan ginjalmu? Nanti jawabnya begini, jangan paman. Begitulah. Ya kalau ditanya lagi siapa nabimu Paulus, langsung ketepak. Kena gampar kalian. Ditanya lagi kitabmu, apa kitabmu? Biblos. Ketepak, habis kalian. Jadi memang menderita kalian itu kalau kafir meninggal misalkan masuk ke dalam kubur, menderita. Sakit kalian. Dengerin tuh Yohanes. Kalau di Yohanes, kau di bawah kau lihat-lihat ya kau. Jadi sebelum saya undur diri, ada dua narasi yang saya mau kasih tahu untuk umat Muslim yang mendengarkan. Ini selama Bang Al sama Bang Darius belum Muslim, ini nggak berlaku untuk abang. Ini cerita yang pertama ya, ada dua cerita. Boleh ya cerita sedikit ya. Lanjut. boleh bang. Jadi di satu, ini ceritanya selalu saya ulang-ulang tapi nggak pernah bosen karena mungkin ada yang belum dengar. Jadi ada satu narasi, satu riwayah menceritakan nanti di hari hisab sebelum kita ditimbang, kita ditunjukkan amalan-amalan kita. Nah nanti tiba-tiba ada satu amalan yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Dan ini khusus untuk Muslim ya. Ada amalan yang kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Dan di situ kita pertanyakan, ini datangnya dari mana nih amalan ini? Nah di riwayat itu diceritakan bahwa amalan itu datangnya rupanya dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan atau ditunda. Jadi selama kita berdoa di hidup ini, kita bilang ya Allah, sekolahin anak saya, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, saya minta ini, belum dikabulkan, rupanya itu menjadi amalan. Sampai waktu kita melihat amalan itu nanti, kita akan berpikir, kita akan di dalam hati kita akan bilang, ya Allah lebih bagus jangan pernah kabulkan doa saya waktu saya hidup. Karena amalan inilah yang menyelamatkan saya sekarang. Jadi inti ceritanya untuk semua umat Muslim, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Konon katanya surga bisa ditukar. Jadi terus berdoa, terus berdoa. Itu cerita nomor 1. Habis itu untuk ini cerita nomor 2 untuk mengingatkan kita sama sholat. Jadi dan ini untuk ngasih tahu juga nih untuk Bang Al sama Bang Darius. Cerita nomor 2-nya ini nanti begitu kita dikumpulkan, begitu dibangkitkan, itu di situ pertama kali kita akan melihat api neraka. Wallahu alam, api neraka ini sudah dibuat berapa ribu juta tahun. Tapi api neraka ini makanannya itu daging manusia. Jadi detik kita melihat api neraka ini akan melihat kita juga. Dan detik api neraka ini melihat kita, dia bahagia, dia meledak. Karena dia senang akhirnya ada makanan, dia akhirnya ada manusia. Dan detik kita melihat ledakannya itu, kita akan tunduk. Kita akan sujud. Saking takutnya kita. Dan di situ Allah akan bersabda, ini bukan hari untuk bersujud, ini hari untuk dihisab. Jadi untuk yang umat Muslim, jangan lupa sholat. Itu aja. Tapi untuk Bang Al sama Bang Darius, teruskan kepaganannya ya. Jadi nanti kita ketemu di sana. Izin?
Undur diri. Oh, Maha jangan, benar Bang. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.